keluarga mengeluhkan kedamai sejahtera dalam hidup mereka yang sudah mulai hilang. Kenapa pada zaman dulu, pada zaman tete nenek, orang Sentani bilang abu roh, abu mie. Waktu dong hidup itu, damai sejahtera itu seolah-olah masih ada dalam hidup mereka, dan mereka tidak memikirkan soal makan minum dan pakai, tetapi mereka hanya tahu apa, baca firman, pergi ke gereja, mendoakan satu dengan yang lain. Kalau ada keluarga yang sakit, mereka datang mengunjungi lalu berdoa. Kalau ada saudara yang lapar, mereka bawa makanan kasih. Tetapi hari-hari ini kasih itu sudah mulai hilang. Betul? Hilang dari semua orang. Hilang terutama daripada orang Kristen. Seharusnya orang Kristen tidak bisa kehilangan kasih dalam hidup mereka. Betulkah tidak? Betul. Seharusnya orang Kristen itu tidak bisa mengalami yang namanya kehilangan kasih dalam hidup mereka. Kasih itu tetap. Segala sesuatu ini akan berakhir. Firman Tuhan berkata bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, bahkan segala sesuatu di muka bumi ini akan berakhir dan akan lenyap. Tetapi kasih itu akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Amin. Sabtu yang lalu saya sampaikan di tempat ini, kalau Anda tidak punya iman, Anda tidak mungkin diselamatkan. Haleluya. Kau bicara iman-iman, tetapi Alkitab mencatat imanmu harus tertuju kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia diselamatkan oleh Yesus. Amin. Kau punya iman, tapi kau punya iman kepada siapa? Kau punya percaya, tapi kepercayaanmu kepada Tuhan yang mana? Saya menyampaikan di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan. Kenapa? Ketika wanita yang pendarahan 12 tahun itu, waktu dia mendengar khotbah Yesus sedang berkhotbah, dan Yesus sedang berjalan di pinggir jalan itu, lalu apa yang dia katakan? Asal ku jamah jubahnya saja aku pasti sembuh. Itu iman. Amin. Asal ku jamah jubahnya saja aku pasti sembuh. Itu namanya iman untuk sebuah kesembuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa dalam hidup kita ini sebagai orang Kristen, kadang-kadang itu pendeta dong bosan. Berdoa satu orang itu saja tidak sembuh-sembuh sampai bertahun-tahun. Betulkah tidak? Haleluya. Di dalam Yakobus pasal 5 dia berkata apa? Mengaku dosamu lalu engkau didoakan. Orang yang berdoa dia datang atas nama Yesus Kristus dengan penuh kuasa. Itu penatua-penatua itu, majelis-majelis zaman sekarang. Dengar baik-baik. Engkau dipilih dan memberikan tanggung jawab untuk gereja melayani umat Tuhan, tetapi engkau tidak menggunakan tanggung jawabmu itu dengan baik di hadapan Tuhan. Malah engkau balik untuk mempermalukan Tuhan dalam gaya hidupmu yang tidak benar. Betulkah tidak? Masih majelis tapi mabuk-mabuk. Para rohaniawan di gereja tidak menuntut umat untuk hidup dalam kebenaran. Mereka melihat jemaat melakukan dosa, mereka juga ikut melakukan dosa. Di manakah kebenaran yang harusnya ditegakkan di dalam kebenaran itu? Di manakah kebenaran yang harus ditegakkan? Di manakah kebenaran? Di mana? Semua orang menyembunyikan kebenaran itu. Ketika mereka yang memegang tanggung jawab, entah mereka sebagai guru Injil kah, sebagai guru sekolah minggu kah, sebagai ketua pemuda kah, majelis penatua, pengurus gereja sekalipun, hari-hari ini engkau dengar dan engkau lihat dalam gerejamu sedang mengalami keterpurukan yang hebat. Gereja-gereja Tuhan hari-hari ini secara gedung dan organisasi mengalami keterpurukan yang sangat hebat. Allah mulia, kenapa? Karena manusia-manusia yang ada di dalam ini tidak hidup dalam pertobatan. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya Tuhan, kita hidup baru, dan kita hidup sebagai anggota jemaat yang menurut di firman Tuhan dan melakukan firman, saya percaya gereja Tuhan itu pasti maju. Amin. Pembangunan gereja tidak perlu butuh bertahun-tahun. 10 orang saja bisa bersatu hati, banyak berkorban, gereja itu bisa berdiri. Tapi hari-hari ini kasih itu sudah mulai hilang. Kasih mulai hilang. Manusia sudah mulai mencintai diri mereka sendiri. Manusia lebih mencintai uang daripada kebenaran. Betul atau tidak? Untuk mencari uang kita bisa mengorbankan 24 jam itu masih kurang, sampai tambah lagi jam-jam yang lain. Malam untuk tidur tapi masih terus mencari uang. Uang itu menjadi hal yang paling penting dalam hidup ini. Tapi engkau dengar, uang engkau tidak akan bawa mati, dan uang itu tidak akan menjamin engkau masuk surga. Hanya Yesus Kristus Tuhanlah yang menjamin engkau masuk surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali dalam hidup kita, ketika ada Natal ini, sudah mau Natal ini ya, berapa bulan lagi kita masuk Desember, ada orang yang sumbang babi 1 ekor. Kalau orang sumbang babi 1 ekor untuk Natal, bagaimana? Orang dong biasa apa?
Saya mau di gereja ini dari tahun ke tahun saya sudah yang biasa sumbang babi. Saya ini sudah yang biasa sumbang ayam satu karung. Saya ini sudah yang biasa sumbang daging sapi, daging babi. Saya ini sudah. Itu baru namanya persembahan. Itu baru namanya perpuluhan. Saya mau katakan tidak. Amin. Kau kasih persembahan, kau kasih perpuluhan saja kau sombong sampai. Tuhan dia melihat hati. Amin. Tuhan berkata jangan kau sombong. Amin. Kau harus tinggalkan kesombongan, keangkuhan. Untuk memuji diri juga kau harus tinggalkan. Hanya Tuhan sajalah yang boleh dipuji. Hanya Tuhan saja yang boleh ditinggikan. Manusia tidak boleh. Amin. Hari-hari ini orang Kristen menjadi orang Kristen tapi tidak mengerti makna menjadi orang Kristen. Orang Kristen menjadi orang Kristen, ibadah pergi rajin, tetapi tidak mengerti isi firman Tuhan. Menjadi orang Kristen yang buta hari-hari ini. Makanya hidup mereka hanya begitu-begitu saja. Setiap minggu, setiap hari, bahkan bertahun-tahun sampai kematian menjemput. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu bukan makan, minum, dan pakai. Bukan pakaian yang kita pakai ini. Bukan jam tangan, bukan emas, kalung, anting emas kita pakai. Itu bukan persembahan. Bukan kalau kita berpikir bahwa uang 100 juta, 1 miliar, bermiliar-miliar kita mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu kita bilang itu persembahan yang paling terbaik buat Tuhan. Tidak. Amin. Tidak. Apa yang paling berharga buat Tuhan? Ibu ini menjawab hidup. Luar biasa. Persembahan yang paling penting dan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup kita. Amin. Tinggalkan kemabukan, tinggalkan perselingkuhan, tinggalkan semua dosa dan bawa hidupmu sebagai hidup yang baru di dalam Kristus. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bilang Tuhan, Tuhan, kau sembah Tuhan yang mana sampai kau masih hidup dalam dosa sampai hari ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara bicara begini, pendeta kita hidup di dunia jadi terapa-apa sedikit-sedikit toh. Pendeta terapa-apa ya, kita hidup ini, kita pelingkungan ini sebegini jadi. Dengar baik-baik, Yesus datang ke dunia. Amin. Yesus datang ke dunia tetapi dia bukan menjadi manusia yang berdosa. Yesus berada di lingkungan orang-orang pembuat kejahatan, tetapi Yesus tidak menjadi orang yang jahat. Yesus datang ke dunia yang penuh dengan kotoran, dosa, kesalahan, pelanggaran, dan hidup di dalam lingkungan manusia yang berontak terhadap Allah. Tetapi Yesus tetap Yesus. Yesus tetaplah anak Allah yang kudus. Yesus tetaplah anak Allah yang kudus di hadapan Allah dan di hadapan manusia, sehingga hidup dan korbannya itu berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena dia membawa semua orang untuk hidup di dalam kebenaran, karena dia mau menebus semua orang yang hidup di dalam dosa yang seharusnya akan dibinasakan di dalam neraka. Tetapi karena Yesus Kristus disalibkan sehingga darahnya tercurah untuk menebus semua orang-orang yang berdosa, maka kita hidup di dalam Tuhan. Hari ini kita hidup baru dalam Yesus. Amin. Pertanyaannya, sampai hari ini kau mengerti firman kah tidak? Sampai hari ini kita mempersembahkan, kita hidup kepada Tuhan sebagai persembahan atau tidak? Itu masalahnya. Dengar firman Tuhan ini baik-baik dalam surat Roma pasal 12. Di dalam surat Roma pasal 12, firman Tuhan berkata, karena ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Amin. Yang pertama, mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Konsep pengorbanan di dalam perjanjian lama, konsep pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bikin dosa, kita harus pulang ke rumah, entah itu ada babi, ada kambing, ada sapi, kita harus potong dulu baru kita persembahkan kepada Allah di atas korban api-apian. Amin. Persembahkan korban syukur, kita harus potong segala sesuatu, dan itu harus dalam tubuh kondisi yang mati. Kita persembahkan, imam-imam itu persembahkan kepada Allah menjadi sebuah persembahan yang harum dan berkenan kepada Allah. Ini konsep perjanjian lama. Tetapi di dalam konsep perjanjian baru, imam besar itu adalah Yesus Kristus. Amin. Imam besar itu adalah Yesus Kristus, dan anak domba Allah dia sendiri yang menjadi korban satu-satunya. Untuk apa? Untuk menebus semua dosa umat manusia. Makanya Bapak Ibu Saudara, bukan lagi orang Yahudi atau orang Yunani atau orang Romawi saja, tetapi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, dan mereka lah Kristus
Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Demi mereka lah Kristus Yesus mencurahkan darahnya yang kudus. Demi saudara dan saya supaya dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dilupakan, pelanggaran-pelanggaran kita dilupakan dan dihapuskan di hadapan Allah, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya berdiri di tempat ini supaya saudara dan saya itu tahu bahwa kita ini hidup di dalam kebenaran. Kita harus tahu bahwa kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal itu. Amin. Haleluya. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, pengorbanan zaman dulu dalam perjanjian lama itu korban-korban yang sudah mati. Tetapi di dalam perjanjian baru Rasul Paulus dia bilang kepada jemaat di Roma, dia berkata apa? Persembahkanlah apa? Tubuhmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada konsep latar belakang daripada ayat ini, di mana orang-orang hidup pada waktu itu, tubuh mereka ini mereka pakai untuk pesta seks, mereka pakai untuk persembahan kepada berhala-berhala, Allah dewa-dewa terbuat dari kayu, dari patung, dari batu. Mereka harus persembahkan tubuh mereka. Mereka harus persembahkan kepada dewa-dewa kesuburan, melakukan hubungan seks di hadapan itu supaya mereka diberkati. Ini sudah persembahan yang salah. Amin. Hari-hari ini banyak orang masih melakukan. Dia mau kaya, kau pergi sudah sembah di gunung itu. Kau bawa kau punya persembahan ini, kau sembah di sana. Nanti kau besok kau naik jadi pejabat. Besok kau terpilih jadi ketua ini dan itu. Besok nanti kau lihat orang bawa uang. Kau naik ke gunung ini kau sembah. Itu yang namanya persembahan yang salah. Itu namanya persembahan yang mati. Sejak kau masih hidup dalam dunia, kau hidup dalam dunia, kau lakukan keinginan duniawi dan kau persembahkan persembahan duniawi, dan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi yang Allah mau hari ini, kau persembahkan kau punya hidup. Tidak ada lagi kau menyembah di gunung, tidak ada lagi kau menyembah di danau, tidak ada lagi kau menyembah kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang atau kepada siapapun. Tetapi yang harus kau sembah dan kau persembahkan kau hidup itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Hari ini masih ada kepercayaan nenek moyang di kampung-kampung. Amin. Masih Pak Pendeta, betul. Orang zaman sekarang sampai hari ini susah sekali untuk melepaskan kepercayaan adat istiadat. Bapak Ibu Saudara, sederhana saja saya mau kasih tahu. Yang bertolak belakang dengan firman tinggalkan. Karena firman inilah yang akan menjamin engkau masuk surga. Amin, haleluya. Kalau adat memperbolehkan kita berbuat baik dan kita mengasihi, firman Tuhan juga berbicara berbuat baik dan mengasihi. Tetapi engkau dengar, perbuatan baikmu dan kasihmu, kalau engkau belum bertobat, itu tidak akan menjamin keselamatan. Kau mau kasih uang 100 juta kah, 1 miliar kah, sapi 5 ekor kau mau korbankan ke gereja, tapi kalau kau belum bertobat, minta maaf, itu korban yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena yang Tuhan mau itu kau hidup. Amin. Tuhan mau ini kita hidup. Kita harus persembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang apa? Yang hidup di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa kesalahan kita. Amin. Hari ini kita masih hidup di dalam dosa. Kenapa? Itu pertanyaannya. Engkau dan saya masih hidup di dalam dosa sampai hari ini. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi firman Tuhan berkata supaya kita jangan hidup di dalam dosa. Justru kita membawa terang itu ke dalam kegelapan, supaya kegelapan itu sirna dan kegelapan itu pergi. Sebab terang Allah itu tetap bersinar di dalam situ. Amin. Kita hidup di dunia, tapi kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Amin. Persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, bukan korban yang mati. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, manusia jatuh di dalam dosa. Mereka berontak terhadap Allah dan mereka tidak mau mendengarkan firman Allah. Adam dan Hawa, mereka melanggar perintah Allah sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Amin. Dan Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Sejak itulah manusia itu, semua umat manusia yang terlahirkan ke bumi ini di dalam dosa. Ada yang berkata begini, tapi anak kecil tidak berdosa. Anak kecil tidak berdosa. Mungkin kita punya pikiran itu begini, karena anak kita dia tidak tahu minum mabuk, dia tidak tahu mencuri, betul? Tetapi dia dikandungi oleh apa? Di dalam perut orang yang berdosa, dan otomatis darah yang mengalir itu juga darah berdosa. Anak kecil ini juga berdosa. Semua orang telah berbuat dosa di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus, maka manusia itu dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan.
Dan yang kedua, persembahkanlah hidup tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Hidupmu itu khusus, sudah dikuduskan oleh Allah, oleh Kristus Yesus. Amin. Hidup kita ini sudah dikuduskan oleh Kristus Yesus dengan darah Kristus Yesus. Bapak mama yang saya kasihi, ketong ini hidup di dalam dosa dulu, tetapi darah Kristus tercurah di atas kayu salib, sehingga semua kita yang hidup di dalam dosa ini dibersihkan, disucikan, dan dikuduskan dari dunia ini menjadi milik kepunyaan Allah. Amin. Hari ini ketong hidup di dalam dunia, tapi ketong ini ahli waris kerajaan sorga. Amin. Makanya Alkitab ini mengajarkan apa? Kasih. Alkitab ini mengajarkan apa? Kalau ada orang yang pukul kau, ada orang yang marah kau, ada orang yang benci kau harus mengampuni. Amin. Kalau ada orang yang mengutuki kau harus memberkati dia. Jangan balik untuk mengutuk. Amin. Karena kau sudah ahli waris kerajaan sorga dan kau harus hidupi nilai-nilai sorgawi dalam kehidupan kita ini. Amin. Hari-hari ini harus engkau lakukan karena engkau sudah dikuduskan, dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Amin. Bapak ibu saudara, mama dijual sayur bayam ini. Saya beli dari mama, saya taruh di rumah, saya akan makan. Sudah bukan menjadi milik yang jual, betul? Demikian Kristus, waktu kita hidup di dunia, dia datang, dia mengambil kita, dia menyucikan kita, menguduskan kita, dan dia mengambil kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita bukan milik dunia meskipun kita ada di dunia. Amin. Kita menjadi milik kepunyaan Allah di sorga. Dan kita hidup hari ini, kita hidup untuk Tuhan. Rasul Paulus dia bilang, kalau kita mati juga untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Persembahkan hidupmu, bukan uang, bukan harta benda, tapi hidup kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Dan yang berkenan. Apakah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa kita persembahkan ini sagu, sayur, uang, babi, kambing, sapi kepada Tuhan, bawa ke gereja, dan itu persembahan yang paling apa? Berkenan di hadapan Tuhan? Saya mau katakan tidak. Tidak. Korban-korban persembahan begitu tidak berkenan. Tapi kewajiban Anda sebagai orang Kristen harus engkau beri. Amin. Persembahan engkau harus berikan. Perpuluhan harus engkau berikan. Persembahan kasih juga engkau harus lakukan, karena itu bukti dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah hidupmu di hadapan Tuhan, sebab itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pikir masa lalu. Tuhan sudah melupakan masa lalumu. Jangan pikir, aduh pendeta saya ini sudah yang suka cerita orang. Aduh pendeta saya ini sudah yang hidup begini dan begitu. Aduh pendeta saya ini sudah yang orang yang paling jahat. Saya orang yang paling berdosa. Saya tidak layak. Saya mau katakan, di dalam Yesus Kristus dan di hadapan Allah, engkau layak datang kepada Dia. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib sudah selesai untuk segala sesuatu. Tidak ada lagi masa lalumu. Tidak ada lagi dosamu. Tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaranmu yang disimpan. Di dalam Kristus Yesus sudah dibersihkan dan diampuni. Dan engkau hidup baru di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Untuk hari ini, bahkan selama-lamanya dalam kerajaan yang kekal. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jaga hidup, karena hidupmu itu adalah sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pendeta Haris. Haleluya. Shalom. Coba tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu, yang terbaik. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Ada satu pujian dari nyanyian rohani. Dia berkata, Tuhanlah kekal Raja hati kami, kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan. Bimbing kami pun agar di gangguan kami tak sesat ikut firman-Mu. Haleluya. Saya mau coba, berapa banyak orang GKI di ruangan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema-tema dari sinode minggu-minggu ini sangat luar biasa. Dua minggu yang lalu berbicara tentang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Anda harus memelihara imanmu. Tetapi dalam minggu yang berikutnya, masih dalam surat Timotius yang kedua pasal yang keempat,
berbicara tentang penguasaan diri. Hendaklah engkau menguasai diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Amin. Ada yang masuk gereja, haleluya, yang orang GKI, dengar. Ini hari-hari yang waktu dimana kita tidak tahu lagi kapan waktu kesusahan dan penderitaan kematian itu menghampiri kita. Setiap hari kematian demi kematian. Ibarat giliran jaga di waktu malam. Sebentar di sana, sebentar di sini. Banyak sekali kematian hari-hari ini terjadi di mana-mana. Sementara orang masih sibuk dengan segala perkara di dunia ini. Tidak menjauhkan hati kami, tidak menjauhkan diri kami dari segala sesuatu yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengar, Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, bagaimana Tuhan mau jaga? Kalau kita tidak takut dan menghormati Tuhan, bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Kalau kita tidak takut akan Tuhan, bagaimana kita mau menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-14 dari Mazmur 103. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dengar, kita ini debu. Tidak berarti, tidak berguna. Kau bisa jual sayur bayam, dia punya nilai jual 1 ikat 10.000. Kau kumpul debu ini satu tumpuk, siapa yang mau beli? Rica bisa dijual, ini sayur labu siam bisa dijual. Ada banyak benda di dunia ini yang bisa dijual, tetapi debu tidak bisa dijual. Kau kumpul juga, kau bikin satu plastik, tidak ada yang mau beli. Alkitab bilang sebab Dia sendiri tahu bahwa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Oleh sebab itu, Musa dia mengingatkan kepada bangsa Israel dalam Mazmur 90, gunakan waktu ini dengan bijak. Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian rupa, sehingga memiliki hati yang bijaksana. Mengapa? Karena masa hidup kami 70 tahun. Kalau 80 tahun kalau kuat, kesukaran dan penderitaan menjadi hari-hari hidup kami. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan menikmati kebaikannya. Makanya Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Ada orang GKI di sini toh? Saya mau bilang untuk kita, kalau hari ini Bapak Presiden panggil kau pergi ketemu dengan dia, pergi di Istana Negara, pasti yang pertama sekali kau menuju ke penjahit pakaian. Saya mau jahit batik, saya mau jahit baju yang terbaik, saya mau ketemu Bapak Presiden, saya mau berangkat ke Jakarta ini. Kau tidak pergi datang baru kau makan pinang, baru Bapak Presiden panggil, mari Mama, bagaimana Bapak baru kau buang ludah pinang depan dia. Orang-orang Kristen mau pergi ke gereja sudah gaya rapi, masih makan pinang, masih isap rokok. Kamu tidak menghormati Tuhan. Kalau pemimpin-pemimpin dunia kau bisa hormati, kenapa Tuhan kau tidak hormati? Satu waktu saya pimpin ibadah di Kenyam, di salah satu gereja. Pendetanya, majelisnya, semua di konsistori, di tempat di mana kita doa persiapan untuk masuk ke altar, mereka makan pinang isap rokok. Sangat sedih, sangat disayangkan. Saya orang DKI, tapi saya mau bilang untuk kita, hormati Tuhan. Waktu untuk datang ke ibadah, hormati Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena waktu kita singkat, waktu kita terbatas. Kau tidak punya waktu untuk menghormati Tuhan. Waktu kau sudah mati, kau tidak berdaya. Dia ingat aja siapa? Kita ini debu, diciptakan dari debu tanah, dari sesuatu yang tidak mulia, yang tidak terpandang. Tetapi karena polesan tangan ilahi, karena anugerah Allah, karena firman Tuhan, Dia membuat hidup kita lebih mulia dari semua ciptaan yang ada. Lalu waktu kau mau datang kepada Tuhan, kau tidak persembahkan hidup yang terbaik. Dengan kau datang kasih uang banyak-banyak kah?
makan pinang pegang Alkitab, kas tinggal paho di gereja lagi, di kursi nanti majelis lagi yang kasih bersih. Pendeta khotbah lama, langsung pergi keluar isap rokok. Pendeta kok khotbah cepat sudah. Dengar firman Tuhan, kau tidak bisa dengar lama-lama, tapi kau duduk cerita sembarang-sembarang di jalan, kau bisa cerita lama-lama. Selesai ibadah duduk cerita omong kosong, bisa lewat dari jam ibadah 1 jam tadi. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena hidup kita ini terbatas. Waktu kau mati, kau sudah tidak bisa lagi memuji Tuhan. Kau hanya mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan. Lazarus dan orang kaya, saya sampaikan ini terus menerus berulang kali. Dia punya segala sesuatu, tetapi dia kehilangan surga. Kenapa? Karena dia gunakan waktunya untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Anak-anak Ayub, mengapa dia mengalami masalah dan kecelakaan, kematian yang fatal terhadap 10 anak-anaknya? Kenapa? Karena setiap hari dong pesta keliling, dari kakak yang nomor 1 pindah kakak yang nomor 2, karena bapak sangat kaya. Waktu iblis datang menghancurkan keluarga Ayub, yang dihantam di luar siapa? Dia punya anak-anak. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak takut akan Tuhan. Adakan pesta, pesta, pesta. Orang-orang kaya hari-hari ini punya anak itu, jalan sana sini, pesta miras, pesta ganja, pesta narkoba, pesta seks. Lalu kau mimpimu masuk surga, minta maaf, surga hanya untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan dengan gaya hidup yang berkenan kepadanya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Injil dulu di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90, dia berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengar, milikilah hati yang bijaksana. Waktu kau beribadah, miliki hati yang bijaksana. Saya datang kepada Raja segala raja. Ketua menyanyi, Tuhanlah kekal Raja hati kami, tapi kita tidak menjadikan Tuhan Raja dalam hidup kita. Setiap hari kau memuji, ucap syukur dan pujiwa dengan sembahyang dan berdoa, tapi kau masih cerita, mulutmu masih maki-maki. Alkitab berkata, dengan mulut yang sama kau puji Tuhan, dengan mulut yang sama kau maki orang. Orang GKI ini paling sering keluar dari gereja masih bilang, anjing kau mau kemana? Dong anggap biasa saja maki. Padahal kita bilang, dengan mulut yang sama kau puji Tuhan, dengan mulut yang sama kau kutuk orang. Bertobat. Haleluya. Surga bukan milik mereka yang suka maki-maki. Dengar, kekudusan itu menjadi standar yang mutlak, yang tidak bisa kau tukar dengan apapun. Tidak bisa. Sekarang saja kau mau berangkat, kau harus antigen, kau harus apa, vaksin. Kalau kau tidak punya itu, kau tidak bisa berangkat. Lihat, kau mau ke surga itu lebih daripada itu. Kalau kau tidak kudus, tidak layak, kau tidak punya syarat untuk masuk surga, tidak bisa. Biar kau mau sogok dengan apapun, tidak bisa. Kau punya uang banyak, kau tidak bisa sogok surga. Kau tidak bisa beli surga. Surga hanya dimiliki oleh mereka yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi besok pulang kalian begini, pendeta majelis dong masih makan pinang di konstitusi, tegur mereka. Aturan GKI jelas, di dalam gereja tidak boleh makan minum, tidak boleh. Tetapi orang Papua duduk di dalam gereja makan pinang, pendeta khotbah lama mengantuk, jadi saya makan pinang dulu. Kau nonton itu film India, kau tidak mengantuk berjam-jam. Kau dengar firman, kau mengantuk. Bertobat. Kau mau pergi ke pasar, kau bisa bangun dari gelap-gelap. Kau berjuang sekali harus ke pasar. Dengar, Allah yang menyediakan berkat untuk kau nikmati. Dia tahu ini kita ini siapa. Dia tahu apa kebutuhanmu. Dia tahu masa depanmu. Dia tidak pernah gagal dalam menciptakan masa depan. Tetapi mengapa banyak orang gagal? Karena mereka tidak mengikuti jalan Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan jalan untuk kita, ketong jalan sampai begini, iblis tawarkan kanan ke kiri. Anak yang bungsu dia lihat begini, oh di sana itu kelap-kelip. Dia bilang, Bapak kasih saya punya harta. Lalu
Lalu dia pergi habiskan dengan apa? Pelacur-pelacur. Dia minum mabuk, dia pesta pora, dan akhirnya dia melarat. Kenapa banyak orang Papua mereka tidak bisa nikmati? Otsus banyak-banyak di tempat ini. Pejabat nikmati, orang-orang terpenting menikmati uang itu. Tapi lihat apa? Pejabat-pejabat mati karena jantung, karena obat kuat, karena pesta seks dan sebagainya, kemabukan, kecelakaan dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Tuhan sudah taruh jalan yang terbaik. Dia jalan kebenaran, tetapi kita menciptakan jalan yang salah. Banyak jalan yang kita ciptakan yang akhirnya berujung kepada apa? Maut. Firman Tuhan yang menyediakan jalan yang terbaik. Walaupun ada penderitaan, tetapi ada penyertaan Tuhan. Seringkali kita tidak fokus kepada penyertaan Tuhan, tetapi kita fokus kepada penderitaan. Alkitab bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Dia gembala yang baik. Amin. Atau menyanyi di gereja, Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami dombamu, dombanya kepala batu. Bagaimana Tuhan mau tuntun? Amin. Haleluya. Tahu tongkat domba, kepala itu, gembala itu, ada ujungnya, ada bengkok. Waktu ke dombanya mulai tersesat ke sana, mulai jalan keluar dari kerumunan, dia balik, dia punya tongkat yang bengkok itu, dia tarik dari leher, kembali. Seringkali ketong sudah jalan menyimpang ke kanan, Tuhan dia tarik, ketong merontak, saya tidak mau, saya mau ke sana, saya tidak mau. Tuhan bilang, iya, pergi. Nanti kau nikmati sendiri, kau punya hasil. Akhirnya anak bungsu itu dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat, di rumah Bapakku banyak makan dan minum, tetapi di sini saya melarat. Makanan babi saja dia tidak bisa nikmati. Kenapa? Karena dosa, karena tidak menghormati anugerah Tuhan. Banyak dari kita bilang ini tanah Injil, Papua tanah damai, tetapi kita lihat apa yang terjadi. Dorang baru bunuh saja tenaga medis. Kita berdoa supaya Papua menjadi tanah yang betul-betul dikuasai oleh Injil, tidak dikuasai oleh kekerasan dan sebagainya. Ada banyak orang-orang yang dari luar Papua, mereka datang mengabdi untuk tanah ini, bekerja untuk tanah ini dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak hidup kaya, mereka dalam kesusahan juga, tapi mereka mau mengabdi. Tetapi di tanah ini banyak orang-orang yang tidak menghormati mereka. Kalau kau punya firman, berarti kau punya kasih. Kalau kau bertanah Injil, berarti kau akan memberkati mereka, kau akan menghormati mereka. Mengapa kita tidak menghormati mereka? Karena firman Tuhan tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Ke gereja saja tidak menghormati Tuhan, bagaimana menghormati sesama? Tapi pejabat datang, pejabat mau kasih uang, jadi kamu siap itu, kamu bunuh babi dan sebagainya. Aduh, ini bapak ini mau datang, kaget bikin bapak dikasih uang sedikit, lebih besar pengeluaran. Sudah bakar batu, sudah ini itu, tapi pajak dikasih bantuan sedikit. Untuk Tuhan jangan hitung-hitung. Untuk dunia kamu bisa berikan yang terbaik, untuk Tuhan jangan. Untuk Tuhan harus berikan yang terbaik. Hidupmu berikan yang terbaik secara total. Waktu pergi ke gereja, saya mau pergi dengan gaya yang paling elegan. Saya datang ke gereja pakaian yang rapi, sopan. Saya tidak makan pidang isap rokok. Nanti sebentar dulu baru bagian-bagian dunia. Sekarang waktunya Tuhan. Ibadah di gereja itu 1 jam saja, tidak lama-lama. Mungkin di gereja karismatik, gereja lain dong ibadah lama-lama. GKI itu 1 jam saja mau. Pendeta khotbah lama sedikit saja sudah singgung dari bawah. Pantat geser kiri kanan kayak ada bisul. Bertobat Kalau bapak-bapak orang masih sudah geser kiri kanan bilang Tuhan dia gantung di kayu salib dari jam 9 sampai jam 3. Kok bisa? Kok bisa kayak Tuhan Yesus? Hormati pengorbanan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Amin. Haleluya. Alkitab bilang, barang siapa yang menghormati namaku, aku akan memberkatinya. Kalau orang-orang Papua semua menghormati nama Tuhan, saya yakin tanah ini akan diberkati, dijauhkan dari kutub dosa, sumpah serapah, kematian dan sebagainya. Kalau hari-hari Minggu kita semua tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Lonceng gereja bunyi, pendeta naik mimbar, masih jalan di rumah, masih sibuk ini. Aduh, tadi malam mimpi bagus, jadi saya rumus dulu.
Pergi ke gereja tapi pendeta kok khotbah cepat, saya mau pergi beli togel. Sioni dia keluar di ini, jam ini jadi, saya mau pergi beli. Kau bisa habiskan uang sampai ratusan ribu untuk beli togel. Waktu kau datang beli persembahan begini, 1.000, 2.000. Jangan kau tukar imanmu dengan dunia ini. Amin. Haleluya. Alkitab bilang Tuhan dia tahu kita ini siapa. Dia tahu kau punya hidup ya. Dia tahu kau punya nama ya. Dia menenun engkau dalam kandungan ibumu. Dia tahu hari-hari depanmu. Dia tahu apa yang kau butuhkan hari ini. Mengapakah engkau khawatir akan hidupmu? Amin. Jangan kamu takut. Haleluya. Jangan kamu bimbang. Dia Allah yang menyertai. Dia Allah yang menyertai. Dengar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini waktunya Anda benar-benar menghormati hari Tuhan. Hari Minggu yang datang jualan, kasih tinggal ketemu saudara-saudara yang muslim ini dong jualan. Biarkan dong dapat berkat di hari Minggu. Ketong pergi ke gereja beribadah. Nanti hari Jumat yang muslim dong pergi sholat, ketong jualan. Kita punya hari masing-masing. Kita menghormati Tuhan supaya Tuhan menghormati jualanmu dengan mengirimkan pembeli supaya dia berkati jualanmu. Amin untuk firman Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk kuasa firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terpujilah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berkatilah setiap para mama yang berjualan di pasar ini, bahkan mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Injil adalah kekuatan kami yang akan mengubah nasib kami. Oleh sebab itu ketika firman Tuhan ini hamba sampaikan, Tuhan berkatilah setiap kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal daripada Tuhan. Jauhkan daripada bangsa kami kutuk dosa, sumpah, serapah, kematian demi kematian. Segala hal-hal yang buruk yang terjadi, kematian, pembantaian dan sebagainya yang hari-hari terjadi, masalah persoalan HAM yang terjadi di daerah pegunungan Bintang, kami berdoa Tuhan, pulihkanlah tempat itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati pemerintahan kami, dan juga Tuhan memberkati pasar ini dari ujung sampai ujung. Setiap pengelola pasar kami berdoa, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Onomi Reimai Foimoy. Orang bagian saya bilang Arwe.